Selamat siang Ibu Oki dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Satrio dengan NIM 212020047 dari kelas Komunikasi Bisnis MG103C. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi kinerja dengan tema penilaian performa. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu penilaian performa. Penilaian performa yaitu suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja karyawan dalam periode tertentu agar dapat mengetahui tingkat pencapaian kerja di suatu perusahaan dan supaya kedepannya dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan. Selain itu, kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja pekerjaan. Dalam suatu organisasi haruslah memilih kriteria secara subjektif maupun objektif. Kriteria kinerja secara objektif adalah evaluasi kinerja terhadap standar-standar spesifik. Sedangkan ukuran secara subjektif adalah seberapa baik seorang pegawai bekerja keseluruhan. Selanjutnya yaitu sumber penilaian performa. Pada slide ini terdapat 7 sumber penilaian performa. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu penilaian supervisor langsung. Supervisor langsung adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara realistis dan adil. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa supervisor mencatat kinerja mengenai pencapaian karyawan mereka. Yang kedua yaitu menilai diri sendiri. Merupakan alat pengembangan diri yang dapat memaksa karyawan untuk memikirkan mengenai kekuatan dan kelemahannya dan menetapkan tujuan demi peringkat. Yang ketiga yaitu penggunaan penilaian teman sekerja. Penilaian seorang pegawai oleh teman kerjanya telah terbukti efektif dalam memperkirakan keberhasilan manajemen di masa depan. Penggunaan rekan kerja dan anggota tim sebagai penilai adalah jenis penilaian yang berpotensi baik untuk membantu atau sebaliknya. Yang keempat, penilaian yang dilakukan oleh bawahan. Pada organisasi atau perusahaan dapat meminta karyawan untuk memberi nilai pada kinerja supervisor dan manajer. Yang kelima, penilaian pelanggan. Penilaian juga dapat dilakukan penilai dari luar yang diundang untuk tinjauan kerja. Pelanggan dari sebuah organisasi atau perusahaan adalah sumber nyata untuk penilaian dari luar. Pelanggan dapat memberikan masukan pada perilaku kinerja dari tenaga penjualan. Yang keenam yaitu penilaian psikologis. Penilaian ini pada umumnya terdiri dari wawancara mendalam, tes-tes psikologis, diskusi dengan atasan secara langsung, dan review-review lainnya. Penilaian psikologis biasanya dilakukan oleh para psikolog, terutama untuk menilai potensi karyawan di masa depan. Dan yang ketujuh, penilaian umpan balik 360 derajat. Penilaian dari multisumber atau umpan balik 360 derajat adalah penilaian dengan melibatkan berbagai sumber penilaian, baik dari diri sendiri, atasan, rekan kerja, maupun bawahan calon direksi sesuai struktur organisasi masing-masing. Hasil penilaian ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan dan pembanding terhadap informasi yang diperoleh dari data persyaratan formil dan persyaratan material. Berikutnya yaitu metode penilaian performa. Metode penilaian performa dibagi menjadi dua, yaitu metode komparatif dan metode individual. Saya akan menjelaskan tentang metode komparatif terlebih dahulu. Metode komparatif terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu ranking. Penilaian membandingkan karyawan yang satu dengan karyawan yang lain untuk menentukan siapa yang lebih baik, kemudian menempatkan setiap karyawan dalam urutan yang terbaik hingga yang terburuk. Yang kedua, metode perbandingan berpasangan. Dalam metode ini digunakan untuk perusahaan yang memiliki pegawai atau karyawan yang sedikit. Metode ini membandingkan individu dengan individu lain.
Urutan peringkat dapat diperoleh dari berapa kali seseorang terpilih menjadi yang terbaik dari pasangannya. Dan yang ketiga, distribusi paksa. Pada metode ini, penilaian memisah-misahkan atau menyortir para karyawan ke dalam berbagai klasifikasi yang berbeda. Biasanya suatu proporsi tertentu harus diletakkan pada setiap kategori. Misal, sangat buruk 5%, buruk 15%, menengah 30%, baik 20%, dan sangat baik 10%. Selanjutnya yaitu metode individual. Pada metode individual terdapat 5 metode. Yang pertama, metode skala grafik. Metode skala grafik adalah skala yang menuliskan sejumlah ciri dan jangkauan nilai kinerja untuk setiap ciri. Karyawan kemudian dinilai dengan mengidentifikasi nilai yang paling sesuai dengan tingkat kinerjanya untuk setiap ciri. Contoh metode skala: 100-90 menonjol, 90-80 sangat baik, 80-70 baik, 70-60 butuh perbaikan, kurang dari 60 tidak memuaskan. Yang kedua, skala penilaian berdasarkan perilaku. Metode ini merupakan penggabungan antara metode pendekatan kejadian kritis dengan skala grafik. Dari penggabungan dua metode ini, menghasilkan penilaian yang lebih efisien, baik bagi karyawan maupun manajer. Yang ketiga, skala pengamatan perilaku. Metode ini sangat mirip dengan BARS atau dengan skala standar campuran. Perbedaan ini adalah bahwa bos menilai kinerja pelayanan karyawan dengan cara mengamati seberapa sering mereka melakukan kejadian-kejadian kritis atau critical incident, serta frekuensi kejadian-kejadian tersebut. Yang keempat yaitu personal bias. Terdapat dua personal bias. Yang pertama, kesalahan terlalu lunak yang disebabkan oleh kecenderungan penilaian untuk terlalu mudah memberikan nilai baik dalam evaluasi prestasi kerja karyawan. Sedangkan kesalahan terlalu keras terjadi karena penilai cenderung terlalu ketat dalam mengevaluasi mereka. Dan yang kelima yaitu metode kejadian kritis atau critical incident. Kejadian kritis merupakan kondisi di mana seorang manajer atau supervisor atau pimpinan melakukan pencatatan terhadap setiap tindakan keseharian karyawan yang memberikan dampak positif maupun negatif secara signifikan terhadap efektivitas sebuah bagian atau departemen. Sebagian bahan pertimbangan untuk menentukan kinerja seorang karyawan, misalnya mengenai inisiatif, kehadiran, dan kepribadian. Sekian presentasi dari saya. Jika ada banyak kekurangan, kesalahan, dan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga presentasi yang saya berikan pada siang hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.